Haleluya. Shalom. 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 Kita percaya malam ini kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya mari hari-hari ini kita lebih mempercayakan diri lagi kita kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari siapkan hatimu, saudara-saudara hamba Tuhan yang ada di gereja ini maupun setiap kita yang mengikuti melalui online live streaming. Saat kita melihat jalan Tuhan, saat kita mengerti rencana, kami tetap percaya Kau ada. Kami tetap percaya Tuhan selalu turun tangan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
baik kami yang di gereja Tuhan, baik kami yang di rumah Tuhan, semua Tuhan dalam lawatan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan kesegaran bagi tubuh kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan menara doa pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa penyembahan kita dan doa-doa syafaat kita, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa Tuhan menanggapi iman kita ketika kita datang kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan kita, kekasih Tuhan. Walaupun saya percaya bahwa Tuhan tahu segala keperluan kita, Tuhan tahu segala persoalan kita, Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tetapi yang pertama-tama Tuhan tanggapi bukanlah persoalan dan pergumulan kita, tetapi yang Tuhan tanggapi itu adalah iman kita. Seperti lagu yang kita mulai tadi, hatiku percaya. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya kepada Tuhan? Dan saya percaya saudara, ketika Tuhan melihat iman kita, Tuhan melihat hati kita yang penuh dengan rasa percaya, trust kepada Yesus itu, maka kita pulang dengan jawaban-jawaban doa. Yang percaya katakan amin. Yang penting datang dengan hati yang percaya. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan setengah hati. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya karena kebiasaan, rutinitas dan sebagainya. Tetapi kita datang, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang percaya. Karena dari hati yang percaya itu, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dari hati yang percaya itulah kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, kekasih Tuhan, di dalam renungan kita malam ini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya bahwa kita bukan hanya mengakui bahwa Tuhan ada. Kalau kita mengakui Tuhan ada, ya setan juga tahu bahwa Tuhan ada. Tetapi mengakui keberadaan Tuhan di sini memiliki pengertian bahwa kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Kita mengakui Tuhan di dalam setiap yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang pertama memang kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi kemudian yang kedua mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala laku kita. Saudara, jangan kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam setiap aktivitas kita seakan-akan Tuhan itu kita taruh sebagai cadangan saja. Artinya bahwa nanti ketika kita butuh Tuhan, baru kita panggil Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kita harus mengakui bahwa Dia ada, atau kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Pernah ketika Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan, saudara, dan pertama kali dia merebut kota Yeriko itu, bagaimana dia mengerahkan segenap
tentara Israel, saudara, bagaimana dia melibatkan Tuhan. Tetapi kemudian setelah mereka menang lawan bangsa Yeriko, maka bangsa yang kedua mereka harus kalahkan adalah bangsa Ai. Nah, seperti sebelumnya, kalau mereka mau berperang, mereka mengeluarkan mata-mata. Nah, mereka juga kirimkan mata-mata ke bangsa Ai ini. Dan kemudian kembalilah mata-mata ini dan berkata kepada Yosua, ini bangsa Ai kecil, kecil. Nggak usah kerahkan semua tentara lah, 2.000-3.000 cukup. Yosua mendengarkan perkataan pengintai ini dan kemudian dia lakukan seperti itu. Sayangnya dia lupa untuk melibatkan Tuhan. Tuhan, apakah kami hanya 2.000-3.000 orang saja untuk menyerang bangsa Ai ini? Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika akhirnya bangsa Israel menyerang bangsa Ai, mereka lari dari bangsa ini. Mereka dikalahkan oleh bangsa ini. Setelah kalah baru kemudian Yosua menangis, Tuhan, kenapa seperti ini? Artinya begini, saudara, walaupun pergumulan yang di hadapan kita itu mungkin tidak terlalu besar, kecil, pergumulan itu biasa saja, bukan berarti bahwa kita tidak melibatkan Tuhan, saudara. Karena kadang-kadang kita hanya melibatkan Tuhan ketika ada masalah besar yang kita alami, ada pencobaan besar yang kita hadapi. Tetapi kalau hal-hal yang kecil, kita simpan Tuhan dulu. Saya bisa di Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa mengakui Dia ada atau mengakui Dia dalam segala laku kita, dalam segala hal libatkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita melibatkan Tuhan, saudara, kita yang kecil, kita yang terbatas, kita yang memiliki banyak kelemahan, tetapi ketika kita melupakan Tuhan, maka saya percaya bahwa perkara-perkara besar pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Pasti, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan di dalam pengambilan keputusan-keputusan, libatkan Tuhan. Anak-anak muda yang mencari jodoh, libatkan Tuhan. Yang mau sekolah, yang mau kuliah, libatkan Tuhan. Yang mau bekerja, yang mau membuat bisnis, libatkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu paling enak kalau kita jalan, saudara, di mana? Jalan tol. Kenapa ini enak jalan? Karena ini memang jalan, istilahnya sudah kayak diluruskan gitu, jadi lancar. Lain kalau kita jalan yang belok-belok, apalagi kalau masuk lorong, belum lagi ada polisi tidur, ada lorong sempit. Perjalanan yang seharusnya cuma 1 jam jadi 3 jam. Tapi kalau Tuhan yang meluruskan jalan kita, saya percaya bahwa banyak waktu yang tidak terbuang. Tuhan akan tolong kita. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, dan kemudian kita mengakui dan melibatkan Tuhan di dalam segala laku kita, firman Tuhan katakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam ini ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan akan berikan. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, tidak pernah rugi kalau kita datang kepada Tuhan. Tidak pernah rugi ketika kita sujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang memberi upah. Dan kalau Tuhan yang sudah memberi upah, itu takarannya Tuhan. Kalau bos kita memberi upah, ya bisa ditakar karena sudah seperti bagaimana, ya sudah ada ketetapan. Tapi kalau Tuhan yang memberi upah,
yang mempunyai kekayaan di bumi dan di surga, yang mempunyai kuasa. Saudara kira-kira bayangkan seperti bagaimana upaya Tuhan akan berikan. Itulah sebabnya di akhir renungan pada malam hari ini, tetaplah setia mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi harus dengan kesungguhan hati, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekali lagi, bukan rutinitas, tetapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ada upaya yang Tuhan berikan. Dan saya percaya malam ini ketika kita pulang dari doa, ada upah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Tuhan, hampiri tangannya. Kata kasih karunia. Sekali lagi kuduskan kami di dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hari. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta Tuhan. hampiri. Oh haleluya. Kata kasih Haleluya. karunia-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Oh Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Engkau punya pujian, Engkau layak Tuhan. Terima pujian penyembahan kami. Terima kasih. Malam ini kami sujud di bawah kaki-Mu Bapa. Tuhan yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih. Tuhan yang menguduskan kami Tuhan. Haleluya. Perkenankan-Mu malam ini Tuhan. Haleluya. Shikana mana mana lada masaka nada nada. Shikana nada 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 mana lada masaka nada 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 mana lada masaka nada nada nada. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan doa-doa syafaat kami malam ini Tuhan. Kami mau khusus berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Karena kami percaya hati Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi, bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini Tuhan, kami berdiri dan kami selalu membawa bangsa kami kepadamu Tuhan. kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu malam ini, Roh Kudus. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi atas seluruh bangsa di muka bumi ini. Pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami membawa bangsa kami Tuhan di dalam belas kasihan Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah Indonesia. Pulihkanlah Indonesia Tuhan. Selamatkanlah Indonesia. Bahkan sembuhkanlah Indonesia ini dari COVID-19 Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan bangsa ini dengan sempurna. Karena tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan.
Kristus, ampunilah Indonesia. Ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Ampuni mereka yang menghujat nama-Mu. Ampuni mereka Tuhan yang menghujat hamba-hamba-Mu, menghalangi pekerjaan-Mu tengah-tengah bangsa ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas ketidakadilan yang terjadi tengah-tengah bangsa ini, atas kekerasan, atas kebencian yang terjadi tengah-tengah bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan atas Indonesia, sehingga sungguh-sungguh keadilan dan kebenaran dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Kebencian Tuhan ubah menjadi kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya segala kuasa iblis, roh-roh yang ingin memecah belah bangsa kami, roh mendatangkan pertikaian, tindakan-tindakan anarkis, roh mendatangkan ujaran dan kebencian, kebohongan, hoax. Kami bersatu hati, kami katakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus menyatu tengah bangsa. Kebenaran dan keadilan dinyatakan tengah-tengah bangsa ini. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan hadirkan tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami takut akan Tuhan. Tolong Indonesia Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon belas kasihan Tuhan, mulai dari presiden kami. Tuntunlah presiden kami bersama para menteri, aparat pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Berikanlah hikmat dan akal budi Tuhan, dan luruskanlah jalan mereka di dalam jalankan pemerintahan Tuhan, sehingga Tuhan membuat segalanya menjadi baik kembali. Ekonomi bangsa kami, program-program bangsa kami kembali Tuhan nyata, kembali dipulihkan, kembali dapat berjalan dan beraktivitas dengan baik. Tolonglah Tuhan, kami mohon kasih karunia Tuhan, sehingga bangsa ini kembali aman, bangsa ini tetap sejahtera, bangsa ini tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan dan persatuan di tengah-tengah bangsa kami, dengan segala kekayaan suku bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa ini, suku dan bahasa Tuhan, agama. Kami berdoa ada kesatuan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan, bangsa ini Tuhan akan pulihkan dan angkat. Kemajuan bangsa ini akan semakin nyata Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini akan disegani di antara segala bangsa di muka bumi ini. Bangsa ini akan dihormati, bangsa ini Tuhan angkat. Sikada pada masa. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kota Makassar penuh kemuliaan Tuhan. Kota juga ini aman, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Menjelang pilkada Tuhan bulan Desember, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pilkada dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman. Dan Tuhan memberikan kami pemimpin-pemimpin buat kota-kota, buat daerah-daerah Tuhan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya pemerintah berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memilih mereka. Terima kasih Tuhan, lawatan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Akan kami berdoa lawatan Tuhan atas gereja-gereja-Mu di akhir hari ini. Sempurnakan Tuhan, karena kepala gereja, ibadah-ibadah Tuhan, pelayanan Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini gereja, setiap gereja Tuhan merendahkan diri di depan, merendahkan hati kami di depan Tuhan. Sekali lagi kepala gereja, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Katolik, Pentakosta, Protestan, Advent, semua denominasi gereja, organisasi gereja Tuhan tolong
semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Secara khusus kami Bukit Hermon di Makassar ini, Tuhan semakin pulihkan gereja ini, Tuhan semakin sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pekerjaan semakin nyata dan bertambah-tambah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua jemaat Tuhan dalam pemeliharaan-Mu, usaha pekerjaan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada satupun yang kekurangan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-Anakmu yang berdoa malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kabar Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kekasih Tuhan. Secara khusus malam ini, mari kita berdoa, kita mohon pengurapan Tuhan, pengurapan yang baru atas setiap hamba Tuhan, atas setiap kita yang melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru mengalir Tuhan. Pengurapan mengalir malam ini Tuhan. Pengurapan yang baru mengalir malam ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang, urapi kami, urapi. Mari angkat tanganmu, setiap kita yang hadir malam ini, mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Kita mau pengurapan yang baru mengalir malam ini. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Urapan yang baru mengalir malam ini, memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dicurahkan malam ini urapan-urapan yang baru mengalir. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru Roh Kudus. Roh Kudus, tolong urapan-Mu mengalir malam ini. Mereka berdoa di gereja, yang di rumah, bahkan dimanapun. Urapan-Mu mengalir malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu.
urapan Tuhan mengalir malam ini. Urapan yang baru dari Roh Kudus mengalir. Hina pada Shikana pada mengalir penuhi kami. Di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Pengurapan-Mu membawa kami dalam kuasa-Mu, di dalam kemenangan-Mu. Roh Kudus mengalir. Terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Urapan yang baru dari Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan mengalir. Terima kasih. Di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami lihat dengan mata, belum pernah kami lihat dengan mata, belum pernah kami dengar dengan telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami. Tuhan sudah sediakan Tuhan mengasihi. Kami terima Tuhan. Perkara-perkara baru yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman. Dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hadirat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, urapan-Mu, jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kami malam ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di sanakah si sekali lagi mari kita angkat tangan di hadapan Bapa kita di surga. Di surga. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Di akhir doa kami angkat hati kami, tangan kami Tuhan, untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau besar di atas segala bangsa di muka bumi ini.
Kebesaran-Mu nyata di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kebesaran-Mu nyata di tengah-tengah gereja-Mu di akhir zaman ini. Bahkan kebesaran-Mu nyata di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, ibadah kami hari-hari ini. Nama-Mu semakin nyata Tuhan. Kebesaran dan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Kami semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan. Lingkupi kami malam ini Tuhan. Kami yang ada di gereja, bahkan setiap yang ada di rumah, dimanapun mereka berdoa malam ini melalui live streaming, Tuhan yang memulihkan dan memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri menara doa ini. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.